Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Alasari dengan NIM 25306-050206. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis ujian akhir semester dari mata kuliah kuantitatif. Nah, dalam PowerPoint kali ini tentang proposal tesis saya ambil yaitu dengan judul Analisis Strategi Digital Usaha Floris dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan kinerja keuangan perusahaan di era disrupsi digital, studi kasus dari toko Floris MyGift ID Kota Cirebon. Nah, lanjut masuk ke poin latar belakang masalah. Masalah penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara pesatnya adopsi digital pada UMKM Floris untuk promosi dengan rendahnya pemahaman mengenai dampak efektivitas teknologi tersebut terhadap efisiensi operasional, pengelolaan kinerja keuangan yang berkelanjutan, serta loyalitas pelanggan di tengah fluktuasi ekonomi makro. Kesenjangan praktis UMKM masih sedikit yang aktif memaksimalkan penggunaan digital seperti Instagram ataupun TikTok. Kesenjangan teknis kurangnya penelitian yang menghubungkan variabel makro dengan daya tahan spesifik subsektor Floris. Solusi yang ditawarkan penggunaan kerangka itu dengan EAM atau teknologi acceptance model untuk mengukur apakah teknologi benar-benar membantu kinerja perusahaan secara nyata atau hanya bukan sekedar gaya hidup saja. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana sih strategi digital yang diterapkan oleh MyGift Floris di era disrupsi digital? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa besar pengaruh strategi digital MyGift ID Floris terhadap loyalitas pelanggan? Nah, yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi digital MyGift ID Floris terhadap kinerja keuangan perusahaan? Terus yang terakhir ada pertanyaan keempat, yaitu apakah loyalitas pelanggan memediasi hubungan antara strategi digital dengan kinerja keuangan perusahaan pada MyGift Floris. Nah, oke, selanjutnya itu tujuan penelitian yang tentunya yang pertama itu ada menganalisis mendeskripsi jenis-jenis strategi digital diterapkan oleh MyGift Floris. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh langsung strategi digital terhadap loyalitas pelanggan MyGift Floris. Tujuan ketiga, menganalisis pengaruh langsung strategi digital terhadap kinerja keuangan perusahaan MyGift ID Floris. Tujuan keempat, menganalisis peran loyalitas pelanggan sebagai variabel mediasi antara strategi digital dan kinerja keuangan perusahaan MyGift Floris. Oke, kontribusi penelitian. Tentunya yang pertama ada bagi pengetahuan ilmiah baru ataupun orisinalitas. Integrasi model TM ini dengan berkelanjutan finansial, peneliti ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan teknologi assessment model atau TAM tidak hanya pada minat penggunaan teknologi, tetapi ditarik lebih jauh hingga dampaknya terhadap kinerja keuangan dan loyalitas pelanggan secara nyata atau actual use. Kemudian kepada pengisian celah research gap, menjawab keterbatasan studi terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada aspek pemasaran seperti brand awareness. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana digitalisasi berkolerasi langsung dengan efisiensi operasional harian yang berkelanjutan finansial jangka panjang di sektor spesifik Floris. Nah, kemudian juga kontekstual subsektor perishable goods memberikan literatur baru mengenai strategi digital untuk produk yang bersifat cepat rusak atau perishable, di mana kecepatan dan ketepatan distribusi digital menjadi kunci utama yang berbeda dengan produk UMKM lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada kontribusi penelitian bagi pihak yang berkepentingan. Bagi UMKM, MyGift ID sebagai panduan strategi dalam pengelola hasil penjualan digital agar tidak hanya menjadi angka omset, tetapi menjadi laba bersih yang efisien melalui manajemen keuangan yang terintegrasi. Bagi pemerintah, pembuat kebijakan itu memberikan potret real mengenai hambatan UMKM dan meningkatkan kontribusi ekspor yang saat ini baru 15,7% melalui optimalisasi daya saing digital. Nah, oke, selanjutnya di sini ada
literatur review atau penelitian tentang literatur review. Yang pertama itu kita fokusnya mengenai pembahasan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua ada disrupsi digital dan strategi digital. Yang ketiga teknologi assessment atau PAM. Yang keempat ada loyalitas pelanggan. Kemudian yang kelima itu ada kinerja keuangan. Dan yang keenam ini ada produk perishable atau produk mudah rusak. Nah, selanjutnya kita ada instrumen penelitian. Nah, untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam, menggunakan 3 teknik. Yang pertama, itu ada wawancara mendalam, tanya jawab semi terstruktur kepada pihak manajemen dan pelanggan MyGift ID. Yang kedua, ada observasi digital mengamati aktivitas media sosial Floris, respon terhadap komentar, dan kemudahan alat transaksi digital MyGift ID. Kemudian yang ketiga ada studi dokumentasi menganalisis data sekunder seperti laporan penjualan, data traffic web, atau arsip konten promosi perusahaan MyGift ID. Nah, kemudian di sini kita ada prosedur pengumpulan data. Nah, langkah-langkahnya itu ada persiapan, ada koleksi data, ada verifikasi. Kemudian aktivitas utamanya itu studi literatur dan pembuatan kuesioner pedoman, wawancara, penyebaran kuesioner, dokumentasi keuangan, dan cross-check data keuangan dengan hasil penjualan digital. Kemudian outputnya apa sih? Outputnya itu instrumen penelitian valid, transkrip tabulasi dan laporan angka, dan data yang siap diolah. Nah, kemudian di sini untuk analisis pada penelitian saya kali ini yaitu menggunakan penelitian analisis kualitatif yang dimana analisis kualitatif adalah analisis tematik. Metode ini digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara mendalam dengan pemilik atau manajer MyGift mengenai strategi digital mereka. Kemudian ada analisis kuantitatif yang dimana analisis statistik deskriptif inferensial, data yang diperoleh dari kuesioner pelanggan dan laporan keuangan akan diolah secara statistik. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan tingkat loyalitas pelanggan, rata-rata skor kepuasan, frekuensi pembelian. Kemudian ada analisis keuangan. Khusus untuk variabel kinerja keuangan, perlu menggunakan teknik analisis laporan keuangan. Metode membandingkan rasio probabilitas seperti net profit margin atau pertumbuhan penjualan sebelum dan sesudah strategi digital dioptimalkan. Nah, alasan pemilihan ini adalah indikator vital untuk menjawab apakah strategi digital berhasil secara ekonomi atau hanya sekedar meningkatkan brand awareness tanpa dampak finansial. Nah, dalam analisis kualitatif, proses yang dilakukan ketika menganalisis menggunakan metode kualitatif yaitu data dari wawancara ditranskrip, kemudian dilakukan coding untuk menemukan pola atau tema utama, misalnya tema optimalisasi Instagram Ads atau personal branding owner. Nah, alasan pemilihan strategi digital seringkali bersifat eksploratif dan sangat bergantung pada konteks perusahaan. Analisis tematik memungkinkan menangkap nuansa di balik keputusan strategi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Nah, kemudian ke dalam analisis kuantitatifnya itu sendiri, itu menggunakan analisis regresi linier atau SAMPLS. Digunakan untuk menguji sejauh mana variabel strategi digital berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan kinerja keuangan. Alasan pemilihan membuktikan secara empiris apakah ada hubungan nyata antara investasi di dunia digital dengan keuntungan perusahaan. Angka memberikan bukti objektif bagi para pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi mengenai proposal tesis tugas UAS MK Kualitatif dari saya Maila Lestari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.